Saya Cynthia Rompas. Saudara, setelah hampir 2 jam, Menpora Dito Aryo Tejo selesai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenkominfo. Maaf ya, Bang. Usai menjalani pemeriksaan, Dito mengatakan dirinya sudah memberikan keterangan secara jelas terkait tudingan aliran dana dalam proyek BTS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menyatakan ada 24 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Kejagung. Kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sudah. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenkominfo. Politisi Partai Golkar ini datang ke Gedung Kejagung sekitar pukul 1 siang, setelah sebelumnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum, termasuk Menpora Dito Aryo Tejo. Jokowi meminta Dito untuk penuhi pemeriksaan Kejagung dan beri keterangan dengan jelas. Hormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Kejaksaan, ya hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Apa saja hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Menpora dalam dugaan korupsi proyek BTS? Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda dari Kejagung, Jakarta Selatan. Putu, apa saja hasil dari pemeriksaan Kejagung tersebut? Apakah ada kaitannya dengan yang diperiksa oleh Menpora? Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Memang sampai dengan tadi yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Kejaksaan Agung, dari setidaknya ada 24 pertanyaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan atau klarifikasi selama kurang lebih 2 jam dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.29 waktu Indonesia bagian Barat. Ini disimpulkan sementara bahwa memang tidak ada keterkaitan antara Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan politisi Golkar, terkait dengan kasus BTS. Memang tidak disampaikan secara rinci oleh pihak penyidik ataupun juga pihak Kejaksaan Agung secara umum begitu, apa saja poin-poin yang kemudian membuat Kejaksaan Agung ini yakin bahwa tidak ada keterkaitan. Terkait dengan nama Dito sendiri, Cynthia dan juga saudara, ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo bahwa kehadirannya pada siang hari ini di Kejaksaan Agung adalah untuk mengklarifikasi adanya isu atau pencatutan nama yang dimiliki oleh dirinya, yaitu Dito Aryo Tejo, dalam dakwaan dari salah satu tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung ini terbukti atau diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Johnny G. Plate yang juga merupakan tersangka dalam kasus BTS yang merugikan negara sampai dengan 8 triliun rupiah. Nah, kehadiran dari Dito ini tadi disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk mengklarifikasi, membersihkan nama baik, karena sampai dengan terakhir Dito Aryo Tejo ini masih meyakini dan juga mencoba meyakinkan publik juga tentu saja bahwa tidak menerima aliran dana apapun dari pihak-pihak yang
terlibat dalam kasus korupsi BTS tersebut. Tadi juga disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa secara hukum baik itu waktu ataupun tempatnya, apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dan tengah didalami oleh Kejaksaan Agung ini juga merupakan hal yang berbeda karena diduga ada 200 lebih miliar rupiah yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terjerat dalam kasus BTS ini digunakan untuk kemudian mempermudah atau menghindari kasus ini, sehingga yang kemudian dilakukan adalah untuk ya, Cynthia. Ya, Putu. Lalu seperti apa klarifikasi dari Menpora sendiri soal tudingan terima aliran dana 27 miliar rupiah ini, Putu? Ya, lebih lengkapnya lagi, Cynthia, berikut pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga atau politisi Golkar, maksud kami Dito Aryo Tejo. Saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Jadi Cynthia, yang coba dilakukan adalah klarifikasi dan juga sudah dibantah bahwa tidak ada aliran dana jika memang ternyata nanti dalam pengembangan kasusnya ditemukan ada nama-nama lain atau ada peristiwa-peristiwa lain, baik itu yang berkaitan ataupun juga berhubungan dengan kasus korupsi BTS ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Tetapi sampai dengan saat ini proses yang tengah dilakukan adalah proses persidangan tentu saja terhadap 8 orang tersangka, dan sisanya ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung. Cynthia. Baik, terima kasih Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan.